Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semakin ke akhir bulan suci Ramadan, kajian kita ini semakin tajam dan tentu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kali ini kita akan mulai tinjauan Islam untuk Indonesia Maju, bagaimana manifestasinya, penjelmaannya dalam kehidupan berkebudayaan. Nah, kehidupan berkebudayaan itu ada aspek-aspeknya, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, ada juga yang memasukkan filsafat dan kepercayaan. Nah, kita mulai aspek sosial sekarang ya. Maka muncullah topik bersama untuk semua. Bagaimana kita menggalang kebersamaan, khususnya dalam masyarakat majemuk, tapi hasilnya untuk semua, jangan untuk 1-2 orang, jangan untuk 1-2 kelompok. Ya, sudah bersama-sama dalam masyarakat majemuk, hasilnya dinikmati secara bersama pula oleh semua unsur. Memang menarik sekali tema kita ya pada hari ini, kebersamaan untuk semua. Memang kalau apa-apa kalau dilakukan bersama-sama itu nikmat rasanya, dan apalagi kalau bisa dinikmati oleh semua jadinya berkah ya Bang ya. Tapi apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bisa menguatkan kebersamaan itu Bang? Dengan ya masyarakat yang bersama tentu lebih khusus dalam masyarakat majemuk ya seperti Indonesia, atas dasar agama, suku, bahasa, budaya, itu meniscayakan ada kebersamaan. Dan moto kebangsaan Indonesia sudah mengikat kita sangat bagus sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun satu adanya. Di Rusia nggak ada ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana kebersamaan ini, kemajemukan ya, pluralitas itu bisa menjadi kekuatan, bisa juga menjadi kelemahan. Kemajemukan bisa menjadi kelemahan kalau masing-masing unsur, umat satu agama, suku tertentu, kelompok tertentu, ya, etnis tertentu, kemudian menonjolkan keakuannya, egosentrismenya. Padahal ada elemen-elemen lain. Maka kebersamaan itu pertama adalah harus adanya pengakuan tentang kemajemukan itu sendiri. Ya. Dan yang kedua, kemajemukan kita niatkan untuk menjadi kekuatan. Ya, yang sana punya kekuatan, yang situ punya kekuatan, kita ikat. Jadilah kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Itu idealnya. Kemajemukan menjadi faktor kekuatan. Bukan kemajemukan menjadi faktor kelemahan karena ada ya perbedaan pendapat dan akhirnya perpecahan. Dan juga kemajemukan itu harus berlanjut pada kebersamaan. Kebersamaan itu marilah bersama-sama kita hidup di Indonesia ini, kita menikmati ya, kekayaan alam Indonesia, tapi hanya jangan untuk diri sendiri. Jangan untuk kelompok tertentu yang lain menjadi korban. Itu akan mengganggu kemajemukan. Akan mengganggu stabilitas ya, dari kehidupan kebangsaan kita. Saya pernah lihat Bede di salah satu wilayah desa di Pulau Jawa lah. Ya itu kompak banget Bede. Jadi dalam satu kampung itu mereka beda suku, beda ras, tapi kompak dalam perayaan sesuatu itu mereka kompak. Nah cuman faktanya sih saya melihat di beberapa wilayah di Indonesia yang lain belum ada nih yang sekompak itu harus gitu, jadi role model itu ya. Jadi ada kemajemukan yang diikat dan kebersamaan.
Walaupun ada yang keberatan ya, karena itu pikiran sosialistik, sosialisme, sama rata, sama rasa ya. Tidak seperti itu. Tetap ada ya. Kalau dia bekerja keras, ya, dia punya kekuatan, kemudian mendapatkan lebih dari yang lain, itu selalu ada itu. Nggak harus kemudian sama rata itu, dibagi rata, dibagi habis ya. Tapi jangan ada kesenjangan. Ya ini terlalu kaya ya, karena menguasai cara-cara untuk menjadi kaya, yang lain menjadi miskin. Ya, nah itu kesenjangan, itu yang tidak bisa ya. Tidak baik dalam sebuah kemajuan. Jadi contoh di sebuah desa di Jawa Timur, Pak Jawa Tengah tadi itu patut jadi teladan ya. Dan ini bisa ditularkan ya ke desa-desa lain di seluruh Indonesia, sehingga ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima dari Pancasila akan betul-betul terwujud. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu bertentangan dengan sila kelima Pancasila itu. Nyambung dengan pembahasan yang tadi ya, saya sebagai warga yang negaranya dulu latar belakangnya itu sosialisme. Uni Soviet. Ya, Uni Soviet, benar sekali. Nah, saya melihat bahwa mungkin secara ekonomi itu kebersamaannya lebih bagus dan lebih baik ya untuk warganya. Sehingga kami sebagai warga biasa, bukan yang punya kekayaan yang sangat besar atau apa, tetap bisa mendapatkan suatu hal-hal yang dasar yang setiap manusia itu harus memiliki, seperti sekolah, kesempatan sekolah, dan juga medis ya, mungkin pertolongan medis gitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk di Indonesia, Aziza melihat tidak seperti itu, dan Aziza kebetulan tuh kaget pas datang ke sini ya. Nah, bagaimana itu kita sebagai manusia yang tinggal di sini bisa membantu atau memperkembangkan ya hal itu? Ya, itu dalam pandangan sosialisme, komunisme yang tadi disebut sama rata, sama rasa, yang dijelaskan oleh Aziza di negaranya gitu. Ya, bagaimana Islam mungkin lebih ya, kita tarik pembahasan dari sudut Islam. Islam mengakui, mengajarkan perlu kebersamaan. Ya. Bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya, Islam juga mengajarkan masing-masing bisa berbuat, bekerja ya, untuk mencari kehidupan. Maka ada yang kaya, ada yang kurang kaya, atau ada yang miskin karena tidak bekerja ya. Maka ada fakir miskin. Bagaimana Islam mengatasinya? Ya. Yaitu dengan ajaran-ajaran tentang pemberian, zakat, infak, sedekah. Jadi kalau orang yang berkemampuan menguasai ilmu untuk bekerja, ya, untuk berbisnis, kemudian jadi kaya, ya, jadi kaya sekaya-kayanya, percayalah, ya, maksudnya yakinilah bahwa dalam hartamu itu ada hak orang lain. Nah, ini ajaran Islam. Jangan merasa itu adalah hakmu sendiri. Oh, ini kan saya yang mencari. Ini kan saya yang bekerja. Islam haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kata Al-Quran. Ada hak-hak tertentu bagi orang lain yang datang meminta maupun yang tidak datang meminta. Maka tunaikan zakat. Zakat itu salah satu tujuannya adalah jangan sampai ya, harta itu menumpuk ya, di satu tangan. Jangan sampai harta menumpuk di satu keluarga. Likaila takuna dulatan baina agniya'i minkum. Jangan sampai harta itu ya numpuk di situ.
Nah, itu yang akan menimbulkan kesenjangan. Tapi mengapa ya? Kadang-kadang ada aja orang yang ya sebenarnya ada yang si kaya, ada si miskin misalnya. Sebenarnya yang kaya ini harusnya bisa menyalurkan hartanya untuk berbagi. Tapi kan ada juga yang nggak seperti itu, Bang. Nah, Ya itu tadi, karena dia ini- tidak menghayati sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Karena kita mencari harta itu, berbisnis, ya, bahkan dengan kadang-kala melanggar ya, nilai-nilai agama, menebang hutan, semua dieksploitasi, ya, sehingga menjadi kaya, ya, itu adalah dari bumi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan kita untuk berbagi. Ini yang menjadi masalah di kalangan bangsa Indonesia, yang jika ada kesenjangan ini, ya, Gini indeks ya, sekarang 0,38 atau 0,39 ya, itu berarti masih lebar jurang kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Segelintir orang menguasai aset nasional lebih banyak. Nah, kata aja 4 orang kaya ya hartanya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Ini yang tidak boleh di negara Pancasila yang berkeadilan sosial, yang berpersatuan Indonesia. Jangan persatuan Indonesia kita dengungkan saja, tapi rasa kebersamaan itu ya. Ini kan gua lulu gitu. Ini yang Praktekin ya bedanya apa? Pancasilanya. Apanya? Dipraktekkan Pancasilanya. Ya, Pancasila yang sejajar dengan nilai agama, bukan sejajar, beririsan nilai agama, itu harus kita jelmakan dalam perbuatan nyata gitu. Nah, rasa kebersamaan yang harus kita wujudkan, tapi pewujudan itu ditambah lagi dengan penghayatan haruslah untuk semua, untuk kita semua. Maka ya jangan sampai ada rakyat fakir miskin meminta-minta ya kemudian tidak dapat diperhatikan oleh yang lain. Ini ya saya kira tidak itu yang diharapkan oleh Islam, diajarkan Islam, dan tidak itu yang diajarkan oleh Pancasila gitu. Yang intinya ya pesan kegotong royongan, ya, persatuan Indonesia, tapi harus berujung pada perwujudan kesejahteraan bersama. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bang Din, tadi kan di awal sudah disampaikan kelebihan maupun kelemahan jika kebersamaan itu tidak terbentuk. Nah, apa sih yang menjadi ancaman jika memang kebersamaan itu tidak terwujud gitu? Iya, kalau tidak ada kebersamaan di masyarakat majemuk ya, itu akan menimbulkan perpecahan. Karena yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bersama itu, apalagi ya, jika ada cara-cara yang tidak fair, maka yang merasa dirugikan, akhirnya mereka menjadi miskin, ya akan protes. Dan pada tingkat paling akhir dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini, menimbulkan kerusuhan, revolusi sosial. Nah ini yang harus kita sadari bersama. Ya tentu masyarakat terlebih dahulu menyadari ya. Umat berbagai agama, suku-suku yang ada, kelompok-kelompok, termasuk kelompok-kelompok bisnis ya. Mari menyadari kita hidup di Indonesia yang kaya raya ini untuk kita semua. Kebersamaan untuk semua. Jangan dinikmati oleh orang per orang, kelompok per kelompok ya. Maka persatuan Indonesia ya, itu jangan hanya dikatakan. Persatuan Indonesia harus berlanjut pada persamaan, kebersamaan. Dan kemudian masing-masing saling berbagi, dan itulah yang akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang udah Abang sampaikan tadi, gimana nih caranya supaya kita bisa memelihara
dan menguatkan si kebersamaan ini supaya bisa menjadi untuk semua. Yang pertama harus ada pemahaman dan bahkan kesadaran tentang kemajemukan dan kesadaran bahwa kita ditakdirkan hidup di negara yang kaya raya ini untuk bersama-sama. Maka yang ketiga ya, kita harus bahasa Sunda itu saling asa, saling asuh, asih. Dalam bahasa Islam Al-Quran, marilah kebersamaan ini kita tumbuh kembangkan didasari pada cinta. Ya, saling menyayangi, saling asa. Itu tarahum. Ya, Rahman, Rahim, tarahum, saling menyintai, saling mengasihi. Jangan ada perasaan sinis terhadap kelompok tertentu. Tapi juga jangan ada perasaan ya sinis, negatif terhadap kelompok lain. Nah, dan tarahum ini kita tingkatkan menjadi ta'awun. Ya, dalam Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah, bergotong royonglah, bekerja samalah dalam kebaikan, kebenaran dan ketakwaan. Jadi kita adakan ta'awun nasional. Ya, kerjasama, gotong royong. Baru tingkat tertinggi itu tadomun, saling melindungi. Ya. Kalau sudah satu kelompok mungkin akan menjadi korban dari semua yang lain membela. Nah, ini bukan itu yang terjadi, tidak tadomun. Bila perlu saling mengenyahkan ya. Ada rakyat miskin tidak suka pada orang kaya. Ya, karena orang kaya dianggap menghalangi orang miskin atau mengorbankan rakyat miskin. Jangan sampai terjadi perasaan saling mengenyahkan. Nah, tarahum, ta'awun, tadomun tadi. Masa kasih sayang. Jadi jalan keluarnya ini perlu dalam rangka tarahum ini silaturahim nasional ini. Ya, di antara berbagai kelompok. Dan bagaimana kita rancang ta'awun. Gotong royong. Gotong royong ini sudah menjadi konsep Indonesia. Tapi harus betul-betul kita jelmakan ke gotong royongan itu ya. Bahwa orang kaya harus merasa di hartanya ada hak orang-orang miskin ya. Tapi rakyat miskin juga jangan malas bekerja. Ya. Jangan malas bekerja ya, dia juga perlu kaya. Islam itu agama yang mendorong pemeluknya menjadi orang kaya karena bekerja. Mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah gitu. Kalau tidak kaya, tidak berharta, gimana menjalankan zakat? Ya. Jadi mustahik terus-menerus kan. Ya sekali-kali kita menjadi muzaki yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Nah, ini semua ya perlu kesadaran baru di kalangan seluruh elemen bangsa. Namun negara yang paling bertanggung jawab pula yang diberi amanat oleh rakyat itu bertanggung jawab untuk mengatur ini semua secara berkeadilan ya. Maka bila perlu ada aksi-aksi keberpihakan, affirmative action kepada kelompok yang tidak diuntungkan oleh proses pembangunan ini untuk bisa diberdayakan secara khusus. Inilah bersama untuk semua.